sehebat apapun kita melakukan amalan-amalan zahir, salat, puasa, zakat, haji, ya, kalau tidak dipakai bersamaan amalan batin, amalan zahir itu ditolak Allah. Apalah dia? Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hasra ala suhbatil akhyari wassalihin wa naha an musadaqatil ashrari wal mufsidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, ibadallah, jamaah salat subuh di Masjid Thariq Al-Jannah ini yang dimuliakan Allah. Tidak henti-hentinya mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, sampai pada subuh yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini kita masih bisa berhadir di rumah Allah ini dalam rangka untuk bermajelis ta'lim, dan juga sudah kita awali dari melaksanakan beberapa kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tidak lupa kita memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti memperoleh syafaat dari beliau dengan izin Allah di suatu hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak lagi bermanfaat, berguna bagi kita harta dan anak keturunan yang banyak, terkecuali insyaallah manakala sepanjang hidup kita di dunia ini sampai nanti saat-saat yang menentukan ketika kita akan berpisah dengan dunia yang fana ini. Harapan kita, pinta dan doa kita mudah-mudahan senantiasa istiqomah kita dalam rangka mempertahankan nilai-nilai keimanan dan keislaman kita. Bapak dan Ibu ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah 1 tahun kita tak bertemu, karena pertemuan terakhir tahun 2020. Ini 2021, berarti sudah 1 tahun lah. Gawat juga seperti ini sebenarnya, berjiran tetangga dekat tapi sudah 1 tahun tak ketemu. Bapak dan Ibu yang mulia, kajian kita hari ini adalah menyempurnakan amalan-amalan zahir yang kita lakukan dengan amalan-amalan batin. Seperti yang insya Allah kita semuanya mengetahui, sebaik apapun kita melakukan amalan-amalan zahir
itu tidak didukung dengan amalan-amalan batin bersamaan ketika kita melakukan amalan zahir itu, maka amal yang zahir yang kita lakukan tadi itu menjadi masalah yang cukup besar. Bisa-bisa dia tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Kita insya Allah juga sangat paham bahwa tugas kita selama hidup di atas dunia ini adalah beribadah, mengabdi, tidak ada yang lain. Tegasnya kalau tidak untuk pengabdian itu kita tidak diciptakan Allah Ta'ala di atas dunia ini. Kalau tidak untuk melaksanakan ibadah itu, kita tidak dijadikan Allah Ta'ala di dunia ini. Ayat yang selalu kita dengar dan ini cukup populer, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia terkecuali supaya mereka itu beribadah kepada. Jadi tak apalah sulit-sulit sebenarnya memahami ayat itu. Tegasnya kalau tidak untuk ibadah kita tidak dijadikan dan diciptakan. Maka alangkah hebatnya kita manusia ini, durhakanya kebanyakan kita manusia ini. Sesudah ada di atas dunia ini tapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti yang kita katakan tadi Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan amal ibadah, apakah yang namanya sholat ini yang kita maksudkan dengan amal zahir tadi, ibadah zahir, sholat, puasa, zakat, haji, yang tentunya ini adalah merupakan rukun min arkanil Islam, rukun dari rukun-rukun Islam, merupakan fondamen, merupakan dasar, basic, prinsip yang tidak bisa tidak, ini harus kita lakukan kendati pun disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Atau juga barangkali adalah amal-amal ibadah di luar yang kita sebutkan tadi, di luar sholat, di luar puasa, di luar zakat, di luar haji. Katakan seperti kita berzikir, membaca Al-Quran, termasuk misalkan pada subuh yang mulia ini kita berhadir di Masjid Thoriqul Jannah ini dalam rangka untuk bermajelis ta'lim, dan ini kan sebenarnya juga merupakan kewajiban. Ya. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah merupakan fardu, kewajiban bagi setiap muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan. Pokoknya kalau untuk menuntut ilmu itu tidak ada perbedaan antar laki-laki dan perempuan. Tapi kesemuanya apa yang kita katakan tadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang merupakan amalan-amalan zahir harus didukung oleh amalan-amalan batin. Ya. Bahkan kalau amal-amal zahir sebaik apapun kita melakukannya tanpa didukung amalan-amalan batin ketika kita melakukan amalan zahir itu, maka dia akan tertolak sebaik apapun. Ya. Jadi ukuran sebaik apapun yang kita maksudkan, katakanlah barangkali ketika kita mengerjakan sholat, tuntutan fikih secara syariat sudah kita penuhi. Ya. Sholat kita berarti orang yang mau mengerjakan sholat harus terpenuhi syarat dan rukun. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi, dilaksanakan sebelum kita mengerjakan sholat itu.
Kalau tidak terpenuhi syarat, maka sholat tidak bisa kita lakukan. Ya, apalah contohnya? Suci, berwudu. Nah, ketika kita bersuci, air yang kita gunakan alhamdulillah air yang paling terbaik. Air yang paling terbaik secara fikih sebutannya adalah ma'ul mutlak. Ini contoh ini ya Pak ya, sederhana. Jadi air mutlak itu adalah air yang suci lagi mensucikan. Artinya inilah air yang paling hebat. Sudah kita gunakan itu air itu. Dan ketika kita berwudu pun sudah yang paling paten kita melakukan wudu itu berdasarkan tuntutan fikih. Ya, bagaimana kita membasuh muka? Pokoknya apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak mengerjakan sholat, maka cuci kamu mukamu. Bayangkan, bukan sekadar diusapnya, karena tak disuruh mengusap untuk muka, cuci, sampaikannya air. Menyucinya pun kadang-kadang lama dia. Ya, sapunya rata bagus. Begitu juga basuh kamu, tangan kamu sampai ke siku kamu. Ya, diikutinya prinsip ayat itu, bukan dari siku ke tangan, tapi dari tangan ke siku. Ya. Begitu juga dia sudah mengusap kepalanya, disapunya sebagian kepalanya. Bagus. Dia juga sudah mencuci telinganya, walaupun itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Serta dia membasuh kakinya, wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, dari kakimu hingga mata kakimu. Tidak dibalikkannya menurut ayat itu, tidak. Bukan dari mata kaki ke kaki. Ya. Tapi dari kaki ke mata kaki, walaupun bukan cerita sah dan tidak sah secara fikih, tapi yang dimaksudkan di situ adalah supaya rata air itu masuk dia ke dalam. Nah, sudah dilakukannya dengan bagus, tuntutan fikih oke. Dan dia pun mengerjakan sholat itu sudah masuk waktu, kan syarat juga itu kan Pak. Sepaten apapun kita mengerjakan sholat, kalau belum masuk waktunya pada terima Allah. Sholat subuh jam 4.30 untuk kawasan Medan, udah diterima itu sebagai sholat subuh? Belum. Itu syarat. Dan dia pun alhamdulillah kiblat sudah diokekannya, bagus, karena itu juga syarat. Terpenuhi sudah semuanya. Bahkan syarat-syarat yang utama Islam balik berakal, oke, itu adalah ya. Kemudian begitu dia berada di tempat sujud, begitu dia berada di masjid, masjid itu tempat sujud. Boleh jadi tempat sujud itu di rumah, boleh jadi tempat sujud itu di luar rumah. Inilah tempat kita ini. Kalau dalam bahasa Arab ini kan masjid, ini kan tempat sujud ini. Pertanyaannya, tempat sujud di masjid saja atau tidak? Di rumah ada nggak tempat sujud? Ini tempat sujud yang memang kita bangun secara khusus bagi kita supaya bisa bersama-sama ya, beramai-ramai dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Ketika mengangkat takbir, alhamdulillah paten bagus secara zahir. Kalau mau pakai lafaz dia ya silakan, mau tak pakai lafaz pun dalam hatinya tak ada masalah. Sholli fardhus subhi raka'ataini, adaan makmuman atau imaman sebagai seorang imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar, paten. Ketika membaca ayat, oke. Ya, ini kita urut dulu. Kemudian ketika dia ruku, mantap. Sudut 45 derajat. Ya, 45 itu Pak? 90. Tangannya 45.
Kenapa 5 itu? Tangan itu, posisi tangan. Makanya bukan bengkok, bukan apa, kecuali karena keadaan memang lurus tangan ke lutut. Karena kalau lurus itu sudah dibikin Tuhan itu seimbang. Ya, pasti rata dia di atas. Oke. Ketika dia i'tidal, bagus, rapi. Ketika dia sujud, mantap. Duduk antara 2 sujud sampai kepada salam. Artinya secara zohir tuntutan fikih terpenuhi, tapi sangat disayangkan ketika dia mengerjakan amalan zohir itu tadi tidak disertai dengan amalan-amalan batin. Ini yang baik menurut fikih ini pun ditolak Tuhan nih. Kaji kita ini sederhana, tapi kupikir penting, ini agak dalam itu. Kalau begitu, apalah amalan-amalan batin yang harus mendukung setiap amalan zohir yang kita lakukan, apapun amalan zohir itu? Yang pertama adalah al-iman. Ya, al-iman. Ada iman, ada keyakinan di dalam hati kita. Pertama adalah keimanan terhadap Allah. Yang kedua, keimanan, keyakinan kita terhadap apa yang diperintahkan Allah. Ya, itu. Bagaimana akan bisa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala satu pekerjaan ibadah yang kita tidak yakin terhadap yang memerintahkan ibadah itu? Ya. Nah, coba. Bahkan ketika kita melakukan ibadah itu, ini sebenarnya kita semuanya menyadari, karena keyakinan kita lah terhadap Allah yang menyuruh kita untuk melakukan ibadah tadi, maka kita melaksanakannya. Satu. Ya. Kalau kita contohkan yang namanya sholat tadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita ini kan wajib untuk yakin kalau sholat itu sebagai satu ajaran perintah Allah. Bahkan dalam ajaran agama kita ini, jamaah yang mulia, kalau tak yakin kita sholat itu sebagai perintah Allah yang diwajibkan kepada kita, kalau kita buka itu kitab-kitab fikih klasik, ini orang ini dihukumkan murtad wa huwa halalud dam. Coba. Ya. Apabila ada orang tak yakin dia sholat itu merupakan perintah Allah, dia tak melakukan sholat, tidak dilakukannya sholat itu. Ketika ditanya, kenapa anda tidak melakukan sholat? Tak yakin aku kalau sholat itu merupakan perintah Allah. Ini manusianya murtad ini sudah. Bahkan tak sekadar murtad, wa huwa halalud dam, halal darahnya. Cuma jangan pada dibunuh ini, Pak. Ya. Karena negara kita ini bukan negara, biarkan aja lah di situ, nanti dia rasakan itu. Sementara kalau ada orang dia tidak mengerjakan sholat, tapi ketika ditanya, kenapa kau tak sholat? Malas aku. Tapi masih yakinnya kau sholat itu merupakan perintah Allah? Yakin, aku yakin sholat itu perintah Allah. Hanya malas saja aku. Tidak mau aku melakukannya. Tak enak aku rasa. Tak apa pun manfaatnya itu tak tahu saya. Misal. Tapi masih yakinnya dia kalau sholat itu merupakan perintah Allah. Ini belum dikategorikan murtad. Tapi orang yang seperti ini, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu dihukumkan fasik. Fasik. Apa hukumnya Bapak Ibu? Fasik. Masuknya di akal Bapak Ibu yang ku sampaikan. Gimana lain yang ku tengok kalian. Nah, itu fasik. Ya. Fasik itu masih Islam, dia masih beriman. Tapi apa itu fasik? Fasik itu adalah al-khuruj
an ta'atillahi azza wa jalla. Dalam tafsir ayat ahkam, Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sobuni menyatakan yang dimaksudkan dengan kalimat fasik itu adalah al-khuruj an ta'atillahi azza wa jalla, keluar dari nilai-nilai ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya fasik. Tapi masih yakinnya dia merupakan perintah. Salat itu yakin dia perintah, puasa itu yakin dia perintah, zakat itu rajin dia yakin dia perintah, haji itu yakin dia itu perintah Allah. Tapi walaupun dia berkemampuan untuk melakukannya, tak mau dia melakukannya. Ini fasik. Menuntut ilmu itu tahunya dia merupakan kewajiban, satu kemestian. Ya, sholat di masjid itu tahunya dia lebih bagus dibandingkan sholat di rumah, apalagi bagi bapak-bapak. Tapi tak pernah dia mau datang ke masjid. Contoh, ini termasuk lagi bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas? Jadi satu iman. Ya, iman. Tadi kita katakan sebaik apapun kita melakukannya, kalau tak didasarkan kepada iman, ya, tak akan diterima Allah. Sebaik apapun. Ya. Iman terhadap Allah, iman terhadap keyakinan kita, ya, terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba. Tapi tak termasuk Ustadz itu di dalam rukun iman. Mana ada pula iman kepada apa yang diperintahkan, ya kan? Tapi ingat, itu sudah diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Sholat ada nggak diperintahkan di dalam Al-Quran? Puasa ada nggak diturunkan Allah di dalam Al-Quran ceritanya? Zakat ada nggak diturunkan Allah dalam Al-Quran? Haji ada nggak diceritakan Allah dalam Al-Quran tentang kewajiban dan kefarduannya? Ada nggak? Pertanyaannya, wajib nggak kita beriman kepada apa yang diceritakan dalam Al-Quran? Yang kata Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Tak ada yang kami tinggalkan dalam Al-Quran itu sesuatu apapun. Memang kalau kita buka rukun iman, taklah pula ada di situ yang ada iman kepada Allah, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, bahkan beriman kepada hari akhir. Ya, beriman kepada qada dan qadar. Ini Bapak dan Ibuku yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi itu makanya kalau ada orang yang tak Islam, ya, dia mengerjakan sholat, bagus dia mengerjakan sholat, walaupun dia yakin Bapak dan Ibu sebaliknya, yakin terhadap Allah, yakin sholat itu merupakan perintah Allah, tapi dia sendiri tidak berada di dalam pangkuan Islam. Imannya tidak seperti iman kita. Hamba Allah rahimakumullah. Ini diterima apa tidak? Tidak juga. Ya, tidak diterima. Karena adanya orang-orang di luar Islam yang paten Pak mengerjakan itu. Kalau mau dia mengerjakan, bacaannya kadang-kadang jauh lebih paten dari kita. Ada enggak itu? Ada enggak itu? Ada. Sejak sekian abad yang lalu itu sudah kejadian. Ya. Swimmer dari Prancis, Bolt Jiher dari Inggris. Ini kan sederetan manusia-manusia yang mereka ini adalah para ilmuwan-ilmuwan barat, ilmuwan-ilmuwan Eropa yang mengerti tentang paham ketimuran. Orang ini orientalis. Ya, kalau kita baca sejarah ini, orang-orang yang mengerti terhadap agama dan bacaan-bacaan Al-Quran mereka itu pun bagus. Apalagi Dr. Sunohogronyi. Tak usah dekatkan cerita Al-Quran sama dia. Jangan dekatkan cerita fikih sama dia. Jangan dekatkan cerita yang lain-lain sama dia. Mantik, balaghah, bayan. Ya. Pernah dengar Bapak dan Ibu barangkali Dr. Sunohogronyi, Profesor Dr. Sunohogronyi, yang beliau dikirim oleh pemerintah Wilhelmina Belanda, Nederland, ke Timur Tengah belajar agama selama 25 tahun. Dan beliau pun mengganti namanya menjadi Abdul Ghafur. Itu sejarah. Ya, sejarah itu.
Sudah 25 tahun beliau di sana belajar agama, alhamdulillah paten bagus. Kemudian beliau dikirim oleh pemerintah Belanda ke Indonesia, tepatnya ke daerah Aceh. Siapa orang Aceh di sini tahu dia? Mana orang Aceh Bapak Ibu? Ada kan? Nah, karena di Indonesia ini yang paling sulit dijajah Belanda dahulu adalah daerah Aceh. Tapi ingat, takluknya pun daerah Aceh itu adalah melalui studi komparatif dan religius. Pendekatan keagamaan masuknya. Makanya dikirim oleh pemerintah Belanda ya, yang namanya Dr. Sunogronye ke Aceh. Setelah terlebih dahulu 25 tahun belajar di Arab Saudi. Ya, takluklah. Jadi kalau tentang membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya, mengerti tentang agama, oh mantap, bagus. Termasuk dulu ada Sekjen PBB Butros Ghali PhD ya. Nah, itu kan Kristen Ortodok Koptik ya. Kira-kira tidak diajari lagi dia bahasa Arab sedangkan dia orang Mesir. Hah? Coba kalau ditunjukkan sama dia Al-Quran itu Bapak dan Ibu, kira-kira mana lebih mengertian dia Al-Quran itu daripada awal? Hah? Bagaimana Pak? Mana lebih mengertian dia daripada awak membacanya? Orang bahasa dia itu. Coba, mungkin baca Fatihah lebih paten dia dibandingkan awak. Tapi ingat, dia imannya tidak sama dengan kita. Ketika dia melakukan itu, diterima apa tidak? Itu pertanyaannya, diterima apa tidak? Tidak. Ya. Karena tadi syaratnya pun sudah tak terpenuhi. Islam, balik, berakal. Dia tidak di Islamnya itu. Jadi kalau kita ini alhamdulillah, keyakinan kita di keyakinan Islam, keimanan kita hamba Allah rahimakumullah di keimanan Islam, nggak bisa bercampur baur dengan yang lain. Walaupun tentang cerita itu karena selalu memunculkan masalah, kita tetap punya prinsip untuk menjaga kebersamaan. Bagi kau agama kau, bagiku agamaku. Tak usah kau ikut-ikuti aku pun tak hendak mengikuti kau. Di homai agamani, diau agamaku. Begitu kan Pak? Iya Bu, betul. Untuk bersama-sama, mari bersama-sama kita. Tapi kalau sudah cerita itu pula, ya enggak lah. Ya, jangan kebablasan seperti yang banyak sekarang ini ya Pak. Hah? Coba. Orangnya barangkali yang dia tahun baru, awak sholawatan di situ. Ya, pukul rebanani, masuk kawan tuh dengan apa namanya, apa kebesarannya itu, tongkat kebesarannya. Sallallahu ala Muhammad, la ilaha illallah. Ya, ucapan sholawat lah pula, ucapan salam lah yang disebutkan. Yang ketiga itu yang masuk siapa? Pastor, pendeta. Ini kan sudah kebablasan. Nah, ada pula sampai gaya gitulah. Udah? Oke, iman. Nanti tak selesai. Apalagi di sini kan paling lama 45 menitnya pengajian subuh. Habis itu beginilah mata. Biasanya. Entahlah pula sesudah 2021 nih ya. Tak tahu aku. Mungkin kalau pun tak begini mata ya tak ke atas, tak ke samping, tapi kurasa ke bawah. Yang kedua Bapak dan Ibu, sebaik apapun kita melakukan amal ibadah zahir, kalau tidak ada amal batin, udah tahunya kita sebenarnya itu. Cuman meletakkannya, melengketkannya ini yang paling terpenting. Memasangkannya itu yang paling terpenting. Ya. Saya ulangi sekali lagi, sehebat apapun kita melakukan amalan-amalan zahir, salat, puasa, zakat, haji, ya, kalau tidak dipakai bersamaan amalan batin, amalan zahir itu ditolak Allah. Apalah dia? Ikhlas. Sejak dulu tahunya kita bagaimana pentingnya ikhlas itu. Tapi bagaimana kita bisa memanage keikhlasan itu ketika kita melakukan satu perintah Allah? Ya, ada orang secara zahir bagus, ya, Allahu Akbar, mantap, tapi hatinya
Banyaknya orang di luar sana, apalagi di kantor-kantor bapak dan ibu, mengerjakan sholat. As-sholatu lil bos, as-sholatu lil pimpinan, as-sholatu lil kadis, al-mangajiu lil gubernur. Ada enggak? Hah? Makanya pengalaman kita bapak dan ibu, kalau kita mengaji di kantor-kantor, kalau masuk kepala kantor yang ramean itu anggota itu mengaji, berarti al-mangajiu lil pimpinan. Mantap. Ya. Kita tengok seperti itu. Zahirnya pula apa? Batinnya sulitnya kita menyelami itu, tapi ada ketentuan. Az-zahiru tadullu 'alal batin. Yang zahir itu menunjukkan kepada yang batin. Bisa jadi tengok batin itu dengan menengok zahir. Kita ini bapak dan ibu, tahu aku macam mana batin kita ini? Macam mana caranya? Ditengoklah zahirnya. Makanya ketika ditengok zahirnya, itulah batinnya ketika itu. Paham? Betul kan? Ketika ditengok secara zahir, itulah batinnya ketika itu. Kan nampak aku dari sini kan tinggi. Nampak itu Pak. Jadi ikhlas. Artinya ketika kita melakukan amal ibadah zahir itu jangan bercampur-campur dengan yang lain. Yang saya selalu mencontohkan ini, yang dua tempat nih, yang menyerahkan sama saya sama-sama ikhlas, ya, tetapi air yang dua ini tidak ikhlas. Betul kan? Ini teh manis ini nggak ikhlas ini. Kalau ini air putih ini ikhlas. Kenapa? Ini air putih ini ikhlas karena dia mafi musyaqqal alaih. Dia nggak bercampur-campur. Sedangkan ini ada unsur air, ada unsur teh, ada unsur gula yang dia diadu, ya, masakal, dia dicampurkan. Hamba Allah rahimakumullah. Jadi sudah tidak ikhlas lagi bercampur-campur. Walaupun alhamdulillah yang ikhlasannya BKM ini membuat ini dan menyerahkan ke aku, tapi status air nih yang kumaksudkan ini tak ikhlas. Ini mencontohkan, menceritakan ikhlas. Betul Bapak Ibu? Bercampur-campur. Kalau ini tidak ada campurannya. Air ini mutlak air putih, tidak ada campuran. Ini ikhlas. Beginilah kita yang beramal ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, coba. Beginilah kita puasa salat. Begitulah semestinya kita mengerjakan puasa, begitulah kita mengeluarkan zakat, begitulah kita dalam rangka mengerjakan ibadah haji. Bahkan Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Aku tidak berhenti di situ berwakaf. Walaupun lahuddin, adanya wakaf, tapi ada hunafa, ada juga wakaf di situ. Kalau nggak salah saya toya. Ya. Ini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah mereka itu disuruh, dititah, diperintahkan, wa ma umiru illa, terkecuali liya'budullah, supaya mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahud-din hunafa, supaya mereka itu betul-betul, ya, ikhlas dalam rangka menjalankan ajaran agama itu, hunafa, hanif. Ada Dokter Hanif, ya, hunafa, hanif, lurus, jangan bengkok. Makanya sholat lurus, ya, apanya, hatinya. Ini kan cerita hati tadi, batin itu kan di hati itu Pak.
bukan di zahir. Udah, ibu-ibu, puasanya lurus, zakatnya lurus, hajinya lurus, pengajiannya lurus, apapun yang dia lakukan, mukhlishina lahuddina hunafa, ikhlas baginya menjalankan ajaran agama itu lagi lurus semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun. Ya. Bahkan diwakili lagi dengan firman Allah, misalkan ketika orang berkurban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali bukanlah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu la yanalallaha luhumuha. Bukan lahammu itu, bukan daging kambingmu itu, bukan daging untamu itu, bukan daging lembumu itu, bukan daging kerbaumu itu, bukan. Ya. Bukan luhumuha wala dima'uha, juga bukan darahnya yang muncrat dari lehernya itu, bukan itu yang sampai kepada Allah, tapi apanya? Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketulusan, ketakwaan, ketundukan, kepatuhan ketika kamu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu ikhlas. Ya. Mari kita manage hati kita Bapak dan Ibu ketika kita mengerjakan satu amal ibadah, ya, ikhlas itu bisa kita sertakan. Bahkan itu adalah dasar utama. Udah. Tadi sudah kita bilang, sebaik apapun secara fikih kita melakukan ibadah, kalau tak ada itu di dalam hati kita, pertama iman, yang kedua ikhlas, berterima tidak? Berterima tidak? Akan ngeri kan? Dua. Yang ketiga Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, as-sabru. Apa? Apa? As-sabru. Sabar. Ya, sabar. Makanya ketika kita melakukan amal ibadah itu Bapak dan Ibu, nggak ada yang mau dikejar. Kan enak macam tadi itu subuh, imam kita membaca tenang, ya, karena ada kadang-kadang bukan tanggung balapnya. Betul Pak? As-sabru, sholat awak sabar. Itu makanya ketika sholat tuh Bapak dan Ibu, ada satu tuntutan yang disebut dengan tuma'ninah. Ya, tumakninah itu kerja hati. Makanya jangan diseret-seret. Apa diseret-seret? Kadang-kadang pergantian antara satu rukun fi'li ke rukun fi'li berikutnya itu kan ditandai dengan adanya takbir intiqal namanya. Takbir intiqal itulah dia Bapak dan Ibu, Allahu Akbar. Terkecuali ketika i'tidal tidak disebut Allahu Akbar, tapi sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Selebihnya itu semuanya takbir intiqal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba. Ya. Di antara takbir intiqal itu ada bacaan. Ini bacaan ini jangan diseret-seret. Yang dimaksudkan dengan diseret-seret ini Bapak dan Ibu sekalian, kadang belum sempurna, belum habis, sudah masuk gerakan berikutnya. Paham? Paham? Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Misal, lanjutkan ayat. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Belum lagi sempurna ini. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Lurus pun belum lagi badannya.
Bacaan belum lagi habis. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'. Allahu akbar. Ini yang saya maksudkan dengan istilah ditarik-tariknya bacaan itu. Coba. Ini pencuri nih. Pencuri. Udah, penipu, penokoh, penggarong, perampok, koruptor besar ini hamba Allah rahimakumullah. Sesungguhnya pencuri dan seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholat. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti boleh mencuri yang lain ya Pak. Nabi bilang, sesungguhnya bahwa seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholat. Ya. Ditanya para sahabat, apa ada rupanya orang yang mencuri dalam sholat ya Rasulullah? Ada. Siapa itu? La yutimmu ruku'aha wa la sujuduha. Orang yang tak sempurna ruku'nya dan tak sempurna sujudnya. Itu panangko. What the meaning of panangko? Panakko, pencuri, perampok. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ya. Jadi seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholat. Belum lagi bagus rukuknya itu. Ya. Belum rata, udah naik dia mengulang. Belum lagi lurus, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal. Kalaupun tak dihabiskannya membaca ini, karena membaca ini sunnah, paling tidak gerakannya itu harus dia sempurnakan, terkecuali kalau ada unsur-unsur yang tidak memungkinkan membuat dia menyempurnakannya. Apa itu? Karena keadaan encok, rematik, asam urat, asam lambung, asam suntil, asam-asam apa namanya, itu lain lah ceritanya Bapak dan Ibu. Coba. Oke. As-sabru. Udah, puasa itu as-sabur. Makanya ada dalam pembagian as-sabar itu ada as-sabru anil ma'siyah, ada as-sabru anil apa itu? Sabar itu kan terbagi tiga. Ya, ada as-sabru ala ta'ah, sabar dalam rangka menjalankan ketaatan. Inilah yang dimaksudkan. Kemudian sabar dalam rangka menghadapi maksiat, menahan diri dari maksiat. Kemudian sabar di dalam rangka menghadapi musibah. Sabar. Ya, ini adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan. Makanya kita ini alhamdulillah, semoga kita sabar, amin. Sabar kita mengikuti pengajian ini sampai kepada akhir. Sabar kita sholat, sabar kita mengaji, sabar kita puasa. 14 jam bagi orang yang berpuasa. Sabar. Ya. Makanya walaupun berat sabar tuh Bapak dan Ibu, itu harus kita lakukan. Karena beratnya lah sabar itu, maka Allah menyempurnakan balasan kepada orang-orang yang sabar itu tanpa perhitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar itu dengan tanpa perhitungan. Coba, sabar berhaji, ya, sabar berzikir. Kadang-kadang kita dengar ada yang naik mic ke atas, ya, habis sholat, ilahana ya rabbana anta subhanallah. Awalnya bagus, tapi di antara itu subhanallah, 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 subhanallah. Apa mana Allah? Nah, inilah tak sabar dia. Ditanyanya pula Tuhan itu, mana Tuhan? Manallah, 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 apa manallah? Cobalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya bilang kalau sudah tak bisa kali begitu, nggak usah dibikin 33, satukan aja semuanya. Tapi mantap,
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali saja boleh, tapi bagus, sempurna. Daripada 33 kali, entah apa disebutnya tak tahu kita. Cocok kan diletupkan ujungnya. Sabarlah. Betul nggak Bapak Ibu? Awalnya bagus. Subhanallahil azim wa bihamdihi daiman qaiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa hamlah? Tahu Bapak Ibu hamlah? Hamlah itu kalau di Arab pengangkutan. Bus-bus itu hamlah lah namanya. Makanya orang yang membawa namanya orang hamil. Ibu-ibu muda itu kalau ada yang bosar perutnya, buncit, bunting, itu hamil lah namanya itu. Tapi kalau ada bapak-bapak yang buncit perutnya, aku tak tahu entah apa itu. Jadi apa itu hamil? Hamil itu isim fa'il, berarti orang yang membawa, ada yang dibawanya pada saat-saat tertentu dalam kurun waktu mungkin barangkali kurang lebih 9 bulan 10 hari rata-rata. Itu namanya hamil. Makanya di Arab sana Bapak dan Ibu, pengangkutan-pengangkutan yang membawa penumpang dari satu destinasi ke destinasi berikutnya sesuai dengan tujuannya, itu namanya hamlah. Inilah yang banyak disebutkan. Coba, berarti pengangkutan diterima Tuhan itu. Pertanyaannya kan itu tadi. Satu pekerjaan zahir yang tidak disertakan dengan amalan batin. Satu di antara amalan batin itu adalah as-sabru, tidak ada kesabarannya. Ini terima Tuhan apa enggak ya? Kan tidak kan? Walaupun dia selalu bilang, kadang-kadang manusia ini kan banyak kali alasan. Itu kan zahirnya itu Ustaz. Kalau hatinya kan bukan seperti itu. Wah, memang manusia ini kalau perkara mengelak. Coba. Hamlah. Na'udzubillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. 1 2 oke. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Kurasa teringat lobster dia itu. Hampir mirip ya kan? Yang dikorupsikan kawan itu, yang anggota betanduk itu. Udah. Coba, bagaimana mau diterima? Zikir pun kadang-kadang seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdal dzikri la ilaha illallah. Bagus pertama, tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa ilqah? Kalaupun mau cepat-cepat, aku bantah itu. Pertama tenang, yang kedua agak naik sedikit cepat, kemudian agak cepat. Ya kan, orang yang tak paham, yang tak mengertinya itu Bapak dan Ibu, yang banyak mempelesetkan itu. Sebenarnya itu ya latihan. Awak ini besok menjelang akhir hayat tak tahu awak Bapak dan Ibu entah bagaimana. Tengok orang yang berada di ruang ICU. Ada yang bangsa modelnya lama. Itulah dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini erat keterkaitannya man akhirul kalam, la ilaha illallah dakhalal jannah.
Makanya jangan cepat kali muncul manusia ni. Apa itu gigi 1, gigi 2, gigi 3? Aku memang naiklah setan itu kalau ku dengar yang bilangkan begitu. Karena ini manusianya nggak paham. Jelas? Wih, bro, udah jam berapa ini? Naik lagi hamba Allah rahimakumullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik lagi. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu kau berhenti ya? Ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia awalnya tenang, kemudian agak cepat, kemudian cepat, itu enggak salah itu. Karena ini adalah sebagai sekaligus latihan bagi kita. Orang yang mau mati itu nanti Bapak dan Ibu, ada yang napasnya pelan, ada yang napasnya sedang, ada yang napasnya kencang. Ada orang yang mau mati itu ketika akan sakarat tuh, ya. Ada nggak? Jadi kalau sudah terbiasa, la ilaha illallah, 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 mati dia. Ada pas waktu sedang tadi, la ilaha illallah. Ada yang agak lambat tuh, la ilaha illallah, gini. Tapi ini kan faktor kebiasaan, orang tak dipandangnya ke situ. Cuman kalau pakai kesetanan pula sampai 2 jengkal mengangkat pantatnya, kalau itu pakai setan lah memang itu. Nah, itu memberhentikannya itu pun kurasa pakai batu bata itu letupkan. Enggak berhenti lagi. Ada. Ini Bapak dan Ibu. Ya, sabar. Ibadah apapun yang kita lakukan, itu cerita ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Yang penting sabar. Ibu-ibu ini mengurusi rumah, penting sabar tidak? Penting sabar. Bapak-bapak ini menghadapi ibu-ibu, perlu sabar tidak? Sabar. Kalau tak sabar dari dulu kita sarsar. Sabar. Ya, sabar. Ini hamba Allah rahimakumullah. Dan kalau sabar, insya Allah dia menjadi ibadah itu diterima. Ya, kalau sabar insya Allah dia tak merepet. Karena tak ada orang merepet ibadah. Mana ada orang memasang niat hamba Allah untuk merepet. Sahaja aku merepeti lakiku karena Allah. Ada itu? Gak ada. Baik, sebenarnya panjangan ini ke bawah ini. Ada 10 poin ini, tapi kalau mau sampaikan semuanya, kode tadi udah ada, apalagi di situ udah bunyi, makanan pun kita yang udah sampai dari luar tadi kan gitu nih. Udah, saya mengikuti hukum kebiasaan aja waktunya Pak. Biasa sampai kayak gitu kan, bunyi itu berhenti kan, lanjut. Enggak, betul. Kalau memang lanjut, ku lanjut ini. Ya, gimana? Lanjut apa enggak? Ibu, lanjut. Lanjut katanya Pak. Udah ya. Satu lagi ya. Kalaupun gantung nanti ini bukan apa. Nanti kalau tak datang Ustadz yang sudah terjadwalkan, panggil kalian aku lagi. Banyak bilang, payah kali menghubungi Ustadz. Suka bang apa baru bisa? Nggak ada, aku rasa bilang. Karena banyak kata yang menghubungi aku. Menghubungi aku jangan pakai WA Pak. Mata aku dah tak terang, tak terbaca aku itu. Ya, langsung aja telepon, aku angkat itu. Walaupun seandainya tak aku angkat, nanti ku hubungi kembali kalau ke telepon. Tapi kalau pakai WA nya pula, memang tahu aku WA itu bre. Ya, apalagi sudah katanya apa namanya dia begini, ya cemana kecamatan aku entah di mana. Jangankan yang namanya huruf, sedangkan ibu tak nampak aku udah kayak gini. Ya, itulah dia. Udah. Jadi yang keempat hamba Allah rahimakumullah, ya, al-halawah. Al-halawah. Apa itu halawah? Orang-orang di kampung selalu bilang halwa. Halwa itu apa? Hah? Pak? Hah? Manisan. Banyak kita dengar itu.
bukan telinga itu jadi halwa. Mungkin katanya enak didengar. Jadi halwa itu adalah manisan. Apa korelasinya dengan ibadah zahir yang kita lakukan, Bapak dan Ibu? Ya, bagaimana setiap amal-amal zahir yang kita lakukan itu ada zu'. Mahwal zu', rasa. Rasa enak, manis. Ada perasaan enak ketika kita melakukan amal ibadah itu. Salat kita, Allahu Akbar, enak di hati. Ya, rasa ini tak sama antara yang satu dengan yang lain. Kita yang mengaji ini Bapak dan Ibu, walaupun sama-sama berada dalam ruangan masjid Thoriqul Jannah ini, cerita rasa tak sama ini. Betul? Tidak sama. Salat kita berjamaah sama-sama mengangkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah ila akhir, assalamualaikum warahmatullah. Sama kita melakukannya, gerak sama, rasa sama. Kok sama? Ya. Makanya kalau sudah sampai kepada kenikmatan itu, kelezatan itu, hamba Allah rahimakumullah, inilah kita tengok tak berhenti-berhenti orang yang melakukan pengabdian itu. Ya. Ini lezat. Itulah yang dimaksudkan dengan halawah. Pertanyaan yang harus kita munculkan adalah, sudahkah ku dapatkan rasa kelezatan ketika aku mengerjakan sholat? Sudahkah ku dapatkan kelezatan ketika aku mengerjakan ibadah puasa, zakat dan haji? Sudahkah aku mendapatkan kelezatan ketika aku membaca Al-Quran? Sudahkah aku mendapatkan kelezatan ketika aku ikut pengajian? Ini pertanyaan-pertanyaan utama yang harus kita tujukan kepada diri kita. Coba. Tapi ini bukan serta-merta datang kelezatan itu, halawah itu tadi, rasa itu Bapak dan Ibu. Itu adalah kalau kita melakukan amal tadi dilandasi dengan iman, ikhlas, sabar, ya. Kemudian ada lagi yang namanya nanti hudurul qalbi. Ini satu kesatuan hadir hati kita, ya. Inilah yang mendatangkan halawah itu. Inilah yang mendatangkan kelezatan itu. Ini cerita rasa. Makanya kalau sudah sampai kita kepada rasa nikmatnya beramal, tak bisa lagi kita ceritakan sama orang itu, Pak. Bisa ceritakan itu, ya? Orang nih para hafiz-hafiz, imam-imam kita ini, dibacanya Al-Quran itu, dijiwainya Al-Quran itu, pakai zuh, pakai rasa. Ketika orang itu membaca Al-Quran itu, bisa tersamakan itu dengan rasa kita? Hah? Aku yakin tidak. Ya, ini udah dijiwainya satu pekerjaan amal ibadah itu, orang lain tidak merasakan, hamba Allah rahimakumullah. Makanya orang yang sudah dia merasakan bagaimana lezatnya satu amal ibadah itu, dia asik ketika melakukan amal ibadah itu, berdialog dengan Allah. Tak sama. Walaupun orang barangkali secara umum tahu enaknya lah beribadah itu, ya, enaknya beribadah. Sama kalau saya katakan dengan orang cerita madu, Bapak dan Ibu, madu, minum madu maksud saya. 99,9% masyarakat tahu kalau madu itu manis. Ilmu. Betul. Ya? Tapi ketika seorang sudah merasakan madu, bismillahirrahmanirrahim, diminumnya madu. Ya, macam mana dia menceritakan, ya, apa namanya? Al-lazzat lisyaribin. Coba. Bagaimana lezatnya hamba Allah rahimakumullah ketika dia meminum madu itu? Samakah rasa dia dengan rasa orang yang menceritakan enaknya madu? Hah? Sama? Hah? Bapak Ibu minum madu, aku belum minum madu. Memang tahu aku, karena udah umum hamba Allah rahimakumullah, manusia mengatakan kalau madu itu adalah manis. Tapi aku belum pernah minum madu. Sama itu. Dia sudah sampai kepada hakikat rasa, ya, sampai dia kepada hakikat rasa tentang madu itu. Yang lain tidak. Kira-kira begitulah perbandingannya Bapak dan Ibu.
Banyak orang melakukan amal ibadah itu sudah sampai dia kepada rasa bagaimana indahnya, nyamannya, enaknya, sejuknya, manisnya, ya, bersimpuh sujud di hadapan Allah, sementara yang lain tidak. Oke? 4. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada 6 lagi di belakang itu. Kapan-kapan itu tak tahu aku. Ya. Bukan sengaja digantung ini Pak, memang itulah dia. Ya, walaupun sama-sama pengolah kita. Kami ustaz-ustaz ini pun kan pengolah juga ya. Tapi pengolah cantik itu yang selalu saya bilang, yang biasanya dia bisa diselesaikan 1 kali pertemuan, digantung-gantung ustaz-ustaz tuh di close-nya itu. Bagaimana supaya nanti datang lagi kode untuk memanggil menyelesaikan sisanya ini, kan gitu. Pengolah, maka dikasih Tuhan sama otak, kan gitu kan, akal. Tapi kalau aku tadi bukan karena akal-akalan ini Pak, bukan karena olahan, memang waktu kita. Saya juga mempersiapkan karena kami manasik ya. Izin minta maaf. Tolong didoakan mudah-mudahan ada berangkat haji tahun ini. Kalau sempat 2 tahun tak ada haji, kurasa tahun besok kiamat. Ya. Bayangkan itu. Insyaallah. Ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat lah. Ya. Demikian pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam minni ila liqa' ma salamah. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.